Je suis revenu avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. Maintenant, voilà, on est qu'en novembre. Les titres, ils se gagnent. It's a fantastic goal. I love this goal. Ya memang bisa lebih kuat. Ternyata ada beberapa ya yang sekarang banyak Pak, bukan naturalisasi. Iya. Mengerikan, pemain naturalisasi baru Timnas mulai jalani proses. Mengerikan, inilah line up Timnas Indonesia di luar dugaan. Bener-bener ngeri. Timnas Indonesia diperkuat pemain Eropa di FIFA Series. Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada 2 tambahan yang kami sedang sedusin. Ya, dua-duanya komit untuk bergabung. Tonton sampai akhir ya. Ternyata ada Haaland dan Mbappe juga dalam proses naturalisasi baru skuad Garuda. 3 isu panas seputar Timnas Indonesia mendadak jadi sorotan publik. Mulai dari sindiran pedas media Vietnam, ancaman untuk Ole Romeni di lini depan, hingga potensi terusiknya posisi Tom Haye di sektor tengah. Semua bermuara pada satu nama, John Herdman. Berikut rangkuman kabar terpopuler yang bikin atmosfer skuad Garuda makin panas. Media Vietnam, Thanh Nien, secara terbuka menyebut bahwa meski Indonesia gencar melakukan naturalisasi pemain Eropa, kekuatannya masih kalah dibanding Vietnam di level Asia Tenggara. Mereka mengklaim konsistensi prestasi tim muda hingga senior Vietnam jadi bukti kualitas yang belum mampu ditandingi Indonesia. Timnas Vietnam di bawah asuhan pelatih Kim Sang-sik juga memiliki skuad pemain naturalisasi berkualitas tinggi, tulis media Vietnam Thanh Nien. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dicapai oleh negara sepak bola lain di Asia Tenggara, termasuk Timnas Indonesia, tulis media Vietnam tersebut. Sindiran itu tentu bukan tanpa konteks, mengingat kedua tim berada satu grup di AFF Championship 2026. Turnamen tersebut akan menjadi pengalaman perdana Herdman merasakan panasnya rivalitas Asia Tenggara. Bedanya, kali ini Indonesia punya keuntungan, semakin banyak pemain naturalisasi yang merumput di liga domestik, sehingga tak terkendala izin klub. Secara materi pemain, Indonesia unggul pengalaman, tapi dari segi trofi regional, Vietnam masih lebih konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Di lini depan, posisi Ole Romeni disebut rawan jika performa belum maksimal. Minimnya produktivitas gol membuat Herdman perlu alternatif. Pengamat sepak bola Bung Ropan menilai, duet Ciro Alves dan David da Silva bisa jadi solusi jangka pendek, terutama untuk FIFA Series dan Piala AFF 2026. Kecuali Ciro Alves sama David da Silva masuk, ujar Bung Ropan. David da Silva bahkan masih tampil tajam dengan torehan gol dan assist di level klub. Jika proses naturalisasi rampung dan keduanya bersedia, Herdman akan punya kedalaman skuad lebih tebal. Sektor tengah juga tak kalah menarik. Tom Haye bisa saja mendapat pesaing baru andai Herdman melirik gelandang muda berdarah Banjarbaru, Liam Eltoganal. Kapten Sparta Rotterdam U21 itu mencatat 2 assist dari 21 laga musim lalu. Kariernya cukup unik, sempat menimba ilmu di Feyenoord, berpetualangan ke Belgia, lalu kembali ke Belanda. Dengan darah Indonesia dari garis keluarga ayahnya, peluang membela merah putih terbuka lebar, apalagi ia belum pernah membela timnas Belanda di level junior. Liam Eltoganal merupakan gelandang muda asal Belanda yang memiliki darah Indonesia dari garis keluarga ayahnya, tepatnya sang nenek yang berasal dari Sungkal, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu, ibunya berdarah campuran Belanda Suriname yang membuat latar belakang keluarganya semakin beragam. Meski namanya belum terlalu dikenal luas oleh para supporter tanah air, potensi Liam mulai menarik perhatian dalam radar pemain diaspora. Jika dipanggil, Herdman akan punya opsi tambahan di lini tengah yang selama ini hanya diisi rotasi nama seperti Tom Haye dan Ivar Jenner. Kompetisi Super League 2025-2026 ini memang menarik untuk disaksikan, bukan hanya karena regulasi 11 pemain asing saja. Namun tak sedikit pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang memilih berhijrah atau mudik untuk berkarir di Super League 2025-2026. Saat ini setidaknya ada 10 pemain naturalisasi yang memutuskan pindah dan bermain di Super League. Padahal sebelumnya, banyak pemain-pemain naturalisasi ini yang memilih untuk berkarir di luar negeri atau bahkan di Eropa. Namun fenomena yang terjadi saat ini ada 10 pemain naturalisasi yang memutuskan berkarir di Indonesia. Pemain naturalisasi yang pertama kali datang yakni Jordi Amat pada awal musim. Setelah itu diikuti dengan Rafael Struijk gabung dengan Dewa United, Jens Reven merapat ke Bali United, kemudian ada Tom Haye dan Eliano Reingenders yang memutuskan bergabung dengan Persib. Tak berhenti di situ, para bursa transfer paruh musim 2025-2026 ini, beberapa pemain naturalisasi pun tiba-tiba merapat ke Super League. Shane Patinama,
Mauro Zylstra dan Cyrus Margono resmi gabung Persija. Kemudian ada Dion Marks yang merapat ke Persib, dan gelandang muda andalan timnas Indonesia, Ivar Jenner, pun tiba-tiba gabung dengan Dewa United. Saat para pemain naturalisasi ini memutuskan berkarir di Indonesia, tentu saja tak sedikit pecinta sepak bola tanah air yang pro dan kontra. Ini karena banyak yang berharap Ivar Jenner dan kawan-kawan tetap bermain di Eropa. Pasalnya ada yang beranggapan bahwa apabila para pemain naturalisasi ini berkarir di Indonesia, merupakan penurunan karir. Ini karena tak sedikit yang berharap mereka akan bisa membawa ilmu dan pengalamannya di luar negeri saat bergabung dengan timnas Indonesia. Akan tetapi ada juga yang tetap menyambut ini sebagai hal yang bagus. Pasalnya, para pemain yang kurang dapat menit bermain di klub lamanya diharapkan bisa lebih banyak menit bermain. Selain itu, dengan banyaknya pemain naturalisasi yang punya pengalaman di luar negeri ini, diharapkan bisa menaikkan kualitas Liga Indonesia. Tak berhenti di situ, para bursa transfer paruh musim 2025-2026 ini, beberapa pemain naturalisasi pun tiba-tiba merapat ke Super League. Shane Patinama, Mauro Zylstra dan Cyrus Margono resmi gabung Persija. Kemudian ada Dion Marks yang merapat ke Persib, dan gelandang muda andalan timnas Indonesia, Ivar Jenner, pun tiba-tiba gabung dengan Dewa United. Saat para pemain naturalisasi ini memutuskan berkarir di Indonesia, tentu saja tak sedikit pecinta sepak bola tanah air yang pro dan kontra. Ini karena banyak yang berharap Ivar Jenner dan kawan-kawan tetap bermain di Eropa. Pasalnya ada yang beranggapan bahwa apabila para pemain naturalisasi ini berkarir di Indonesia, merupakan penurunan karir. Ini karena tak sedikit yang berharap mereka akan bisa membawa ilmu dan pengalamannya di luar negeri saat bergabung dengan timnas Indonesia. Akan tetapi ada juga yang tetap menyambut ini sebagai hal yang bagus. Pasalnya, para pemain yang kurang dapat menit bermain di klub lamanya diharapkan bisa lebih banyak menit bermain. Selain itu, dengan banyaknya pemain naturalisasi yang punya pengalaman di luar negeri ini, diharapkan bisa menaikkan kualitas Liga Indonesia. Tak berhenti di situ, para bursa transfer paruh musim 2025-2026 ini, beberapa pemain naturalisasi pun tiba-tiba merapat ke Super League. Shane Patinama, Mauro Zylstra dan Cyrus Margono resmi gabung Persija. Kemudian ada Dion Marks yang merapat ke Persib, dan gelandang muda andalan timnas Indonesia, Ivar Jenner, pun tiba-tiba gabung dengan Dewa United. Saat para pemain naturalisasi ini memutuskan berkarir di Indonesia, tentu saja tak sedikit pecinta sepak bola tanah air yang pro dan kontra. Ini karena banyak yang berharap Ivar Jenner dan kawan-kawan tetap bermain di Eropa. Pasalnya ada yang beranggapan bahwa apabila para pemain naturalisasi ini berkarir di Indonesia, merupakan penurunan karir. Ini karena tak sedikit yang berharap mereka akan bisa membawa ilmu dan pengalamannya di luar negeri saat bergabung dengan timnas Indonesia. Akan tetapi ada juga yang tetap menyambut ini sebagai hal yang bagus. Pasalnya, para pemain yang kurang dapat menit bermain di klub lamanya diharapkan bisa lebih banyak menit bermain. Selain itu, dengan banyaknya pemain naturalisasi yang punya pengalaman di luar negeri ini, diharapkan bisa menaikkan kualitas Liga Indonesia. Tak berhenti di situ, para bursa transfer paruh musim 2025-2026 ini, beberapa pemain naturalisasi pun tiba-tiba merapat ke Super League. Shane Patinama, Mauro Zylstra dan Cyrus Margono resmi gabung Persija. Kemudian ada Dion Marks yang merapat ke Persib, dan gelandang muda andalan timnas Indonesia, Ivar Jenner, pun tiba-tiba gabung dengan Dewa United. Saat para pemain naturalisasi ini memutuskan berkarir di Indonesia, tentu saja tak sedikit pecinta sepak bola tanah air yang pro dan kontra. Ini karena banyak yang berharap Ivar Jenner dan kawan-kawan tetap bermain di Eropa. Pasalnya ada yang beranggapan bahwa apabila para pemain naturalisasi ini berkarir di Indonesia, merupakan penurunan karir. Ini karena tak sedikit yang berharap mereka akan bisa membawa ilmu dan pengalamannya di luar negeri saat bergabung dengan timnas Indonesia. Akan tetapi ada juga yang tetap menyambut ini sebagai hal yang bagus. Pasalnya, para pemain yang kurang dapat menit bermain di klub lamanya diharapkan bisa lebih banyak menit bermain. Selain itu, dengan banyaknya pemain naturalisasi yang punya pengalaman di luar negeri ini, diharapkan bisa menaikkan kualitas Liga Indonesia. Tak berhenti di situ, para bursa transfer paruh musim 2025-2026 ini, beberapa pemain naturalisasi pun tiba-tiba merapat ke Super League. Shane Patinama, Mauro Zylstra dan Cyrus Margono resmi gabung Persija. Kemudian ada Dion Marks yang merapat ke Persib, dan gelandang muda andalan timnas Indonesia, Ivar Jenner, pun tiba-tiba gabung dengan Dewa United. Saat para pemain naturalisasi ini memutuskan berkarir di Indonesia, tentu saja tak sedikit pecinta sepak bola tanah air yang pro dan kontra. Ini karena banyak yang berharap Ivar Jenner dan kawan-kawan tetap bermain di Eropa.
Pasalnya ada yang beranggapan bahwa apabila para pemain naturalisasi ini berkarir di Indonesia, merupakan penurunan karir. Ini karena tak sedikit yang berharap mereka akan bisa membawa ilmu dan pengalamannya di luar negeri saat bergabung dengan timnas Indonesia. Akan tetapi ada juga yang tetap menyambut ini sebagai hal yang bagus. Pasalnya, para pemain yang kurang dapat menit bermain di klub lamanya diharapkan bisa lebih banyak menit bermain. Selain itu, dengan banyaknya pemain naturalisasi yang punya pengalaman di luar negeri ini, diharapkan bisa menaikkan kualitas Liga Indonesia. Tak berhenti di situ, para bursa transfer paruh musim 2025-2026 ini, beberapa pemain naturalisasi pun tiba-tiba merapat ke Super League. Shane Patinama, Mauro Zylstra, dan Cyrus Margono resmi gabung Persija. Kemudian ada Dion Marks yang merapat ke Persib, dan gelandang muda andalan timnas Indonesia, Ivar Jenner, pun tiba-tiba gabung dengan Dewa United. Saat para pemain naturalisasi ini memutuskan berkarir di Indonesia, tentu saja tak sedikit pecinta sepak bola tanah air yang pro dan kontra. Ini karena banyak yang berharap Ivar Jenner dan kawan-kawan tetap bermain di Eropa. Pasalnya ada yang beranggapan bahwa apabila para pemain naturalisasi ini berkarir di Indonesia, merupakan penurunan karir. Ini karena tak sedikit yang berharap mereka akan bisa membawa ilmu dan pengalamannya di luar negeri saat bergabung dengan timnas Indonesia. Akan tetapi ada juga yang tetap menyambut ini sebagai hal yang bagus. Pasalnya, para pemain yang kurang dapat menit bermain di klub lamanya, satu lagi pemain keturunan Indonesia yang cukup layak untuk dipantau oleh PSSI. Pemain satu ini berkarir di negara Erling Haaland, Norwegia. And the Erling we talk to now, the Erling we see is this humble Erling. Tidak hanya numpang lewat di Norwegia, pemain keturunan Indonesia ini bahkan bak Erling Haaland yang rajin mencetak gol. Bahkan dari catatan Football.no, pemain keturunan Indonesia itu sudah mencetak 32 gol selama bermain di Norwegia. Pemain itu bernama Gede Aditya Dharma Swardika. Dari namanya, kita tentu bisa menebak asalnya. Ya, Aditya merupakan orang asli Bali. Ayah dan ibunya merupakan orang Bali. Namun dilansir dari sejumlah sumber, Aditya saat ini memiliki kewarganegaraan Norwegia. Ia kelahiran 24 Januari 2010, yang artinya Aditya masih berusia 15 tahun. Orang tua saya dari Indonesia, tapi saya lahir di Norwegia, kata Aditya seperti dikutip. Aditya saat ini berkarir di klub Norwegia, Arvoll IL. Aditya di musim 2024-2025 sempat dimainkan di 8 pertandingan tim futsal Arvoll 3. Di musim yang sama, pemain bernomor punggung 18 itu juga diperbantukan di tim futsal klub tersebut dan sudah mencetak 2 gol dari 6 pertandingan. Pada musim 2024, Aditya yang masih tercatat sebagai pemain di tim U15 Arvoll mencatatkan 15 pertandingan dan mencetak 1 gol. Gol tersebut ia cetaknya saat tim U15 Arvoll menang 8-0 atas Forward pada 12 Mei 2024. Jika merunut dari torehan gol yang dicetaknya di Norwegia, paling banyak dicetak Aditya saat ia membela tim futsal Arvoll. Gaya main Gede Aditya cukup impresif sebagai seorang winger. Salah satu video yang diunggah akun Instagram memperlihatkan bagaimana skill Aditya menggiring bola. Ia memiliki kecepatan cukup baik sebagai seorang winger. Ia cerdas menempatkan posisi dan tahu skema permainan menyerang. Hartman kemungkinan tidak akan memanggil pemain naturalisasi baru untuk menghadapi FIFA Series 2026. John Hartman juga kabarnya tidak akan menambal absensi Tom Haye dan Shane Patinama yang berhalangan tampil akibat hukuman FIFA dengan melakukan proses naturalisasi pemain anyar. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, menyatakan bahwa John Hartman tampaknya lebih memilih untuk mengenali para pemain yang sudah ada di timnas Indonesia saat ini. Pelatih asal Inggris ini diketahui sedang aktif memantau pertandingan di Super League 2025-2026 serta klub-klub yang menampung pemain timnas Indonesia di Eropa. Menurut Arya Sinulinga, mendatangkan pemain baru saat ini dianggap kurang relevan. Hal ini disebabkan John Hartman belum mencoba satu pun pertandingan resmi dan masih dalam proses memahami kemampuan setiap pemain timnas Indonesia. Diketahui bahwa John Hartman resmi ditunjuk oleh PSSI pada Januari 2026 dengan kontrak selama 2 tahun. Aksi perdana timnas Indonesia di bawah kepemimpinannya akan terlihat di FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung antara 23 hingga 31 Maret 2026. Yang ada saja kan belum pernah dia coba semuanya. Jadi belum tahu kemampuannya, pembagiannya, perannya.
Dia menganggap lucu jika menambah pemain baru tanpa memahami potensi pemain yang sudah ada. Arya Sinulinga juga menyatakan bahwa PSSI sangat menghargai sikap John Herdman yang proaktif dalam memantau pemain timnas Indonesia. Langkah ini diambil untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kualitas para pemain sebelum menentukan formasi terbaik timnas. Menurut keterangan Arya Sinulinga, di FIFA Series 2026, timnas Indonesia dijadwalkan akan bertanding melawan Saint Kitts and Nevis. Andai mampu mengalahkan Saint Kitts and Nevis, timnas Indonesia akan lanjut bertemu pemenang laga Bulgaria melawan Kepulauan Solomon di final FIFA Series 2026. Media tersebut mengatakan bahwa sumber mereka dari Amerika Latin yang mengungkapkan peranan Erick Thohir. Erick Thohir, memerintahkan dan mengirim orang untuk mengajukan pengaduan, sementara secara tidak langsung mencari dan mengirimkan dokumen kepada orang-orang di dalam FIFA, kata sumber tersebut. Vietnam mengajukan pengaduan, tetapi dokumen-dokumen itu berasal dari orang-orang suruhan Erick Thohir, tambahnya. Media tersebut mengatakan, berdasarkan sumber yang mereka dapatkan, bahwa pengaduan de facto yang sebenarnya berasal dari sosok yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga RI tersebut. Frustrasi karena peningkatan performa tim Harimau Malaya melampaui kehebatan tim Indonesia diyakini sebagai motif utama di balik tindakan pengajuan pengaduan kepada FIFA, tulisnya. Sumber tersebut juga mengatakan, Erick Thohir tak suka dengan terlibatkan pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail, dalam sepak bola Malaysia. Menurut sumber itu, Erick Thohir menggunakan beberapa media dan portal berita Indonesia untuk menulis kandungan bersifat negatif terhadap timnas Malaysia. Tuduhan terhadap Erick Thohir itu sebenarnya sudah berembus sejak FIFA memberikan hukuman kepada FAM tahun lalu. Ketika itu, Erick Thohir saat kabar kasus naturalisasi pemain Malaysia tersebut muncul, sudah membantah dirinya terlibat. Hal itu diungkapkan Erick Thohir saat bertemu dengan DPR RI di Jakarta, Senin 29 September 2025. Ia menegaskan tak pernah mencampuri urusan Federasi Olahraga negara lain. Lalu, kami sendiri dari Kemenpora atau saya pribadi, kita tentu harus menghargai semua negara di Asia Tenggara ketika ingin olahraganya maju. Kita harus hargai, kata Erick Thohir. Pelatih John Herdman memiliki opsi menarik untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Ia bisa memanggil kembali ex-juara Liga Belanda tanpa perlu melalui proses naturalisasi yang panjang. Timnas Indonesia kini memasuki era baru di bawah arahan Herdman dengan tantangan besar di tahun 2026. Sejumlah agenda penting sudah menanti dan menuntut kedalaman skuad yang benar-benar siap bersaing di level internasional. Ujian terdekat adalah ajang FIFA Series yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23-31 Maret mendatang. Turnamen ini menjadi panggung awal bagi Herdman untuk membentuk fondasi permainan skuad Garuda. Setelah itu, tim nasional masih harus menghadapi agenda FIFA Matchday yang tak kalah krusial. Piala AFF 2026 pun sudah dijadwalkan bergulir mulai 25 Juli dan menjadi target berikutnya. Menghadapi jadwal padat tersebut, mantan pelatih timnas Kanada ini tak menutup peluang menambah pemain naturalisasi. Kebijakan itu seperti melanjutkan jejak era Sintayong hingga Patrick Kluivert yang mengandalkan pemain keturunan. Y bueno, en ningún momento hablamos de contrato económico, hablamos de dinero. La casa rayada. Estamos en nuestra nueva casa. Bueno, sale lo que Waduh. Ini sangat-sangat gila. Sergio Ramos dikonfirmasi siap perkuat timnas Indonesia. Saya yakin negara-negara di Asia Tenggara nggak berdiam diri, ya. Ini benar-benar di luar dugaan. Sergio Ramos akui sudah dihubungi PSSI. Ini adalah kesempatan untuk timnas Indonesia untuk menjuarai FIFA Series. Benar-benar mengejutkan. Inilah skuad termewah timnas Indonesia di FIFA Series. John Herdman turunkan pemain bintang untuk perkuat timnas Indonesia di FIFA Series. Tonton sampai habis ya. Sebanyak 3 pemain ini sudah di ACC FIFA untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Vous accompagnez dans cette mission, toi et Antoine. Oui, j'ai parlé avec Antoine parce qu'il était. Timnas Indonesia memasuki era baru dengan John Herdman ditunjuk sebagai kepala pelatih. Ia akan memimpin skuad Garuda selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan selama 2 tahun lagi. Tantangan pertama John Herdman di Timnas Indonesia akan terjadi pada Maret mendatang. Tim Merah Putih bakal berlaga dalam turnamen FIFA Series 2026
yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Saint Kitts and Nevis pada pertandingan pertama, 27 Maret 2026. Jika meraih kemenangan, Jai Itzes dan rekan-rekannya akan menantang pemenang duel antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Partai final akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 30 Maret. Adapun laga perebutan peringkat ketiga juga akan berlangsung di venue yang sama pada tanggal tersebut. Setelah itu, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menghadapi turnamen Piala AFF 2026. Timnas Indonesia bergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, serta Brunei Darussalam atau Timor Leste. Jelang debutnya bersama Timnas Indonesia, menarik juga dinantikan pemain naturalisasi yang akan direkrut oleh John Hartman. Apalagi, beberapa posisi dianggap masih kekurangan pemain. Berikut 3 pemain yang sudah mendapat ACC dari FIFA dan bisa dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemain MacArthur FC ini mengaku sudah dikontak langsung oleh pelatih Timnas Indonesia, John Hartman. Hal ini memperbesar peluangnya untuk dinaturalisasi dan menjadi bagian skuad Garuda. Luke Vickery mengaku memiliki darah Indonesia dari sang nenek di jalur ibu yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Selain itu, ia juga bisa memperkuat Amerika Serikat atau Australia. Pemain 20 tahun ini berposisi sebagai winger dan sedang mendapat sorotan di Liga Australia pada musim ini. Ia bermain sebanyak 20 laga untuk MacArthur FC dan berhasil mencetak 5 gol serta 3 assist. Jika berhasil dinaturalisasi, Luke Vickery bisa menjadi tambahan tenaga baru, khususnya di lini depan Timnas Indonesia. Ilyas Al-Haf tengah menjalani periode yang cukup mengesankan bersama Bangkok United di Liga Thailand. Dalam 25 laga yang telah dimainkan musim ini, ia sukses mencetak 6 gol dan 2 assist. Winger 28 tahun tersebut memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Hal ini membuatnya tidak akan sulit jika ingin dinaturalisasi. Kehadiran Ilyas Al-Haf akan membuat lini depan, khususnya di sektor winger, semakin tebal. Selain itu, pengalamannya bermain di kompetisi Asia Tenggara akan membuatnya lebih mudah beradaptasi. Tony Cowan mengejutkan publik sepak bola Indonesia setelah mengikuti uji coba bersama klub raksasa Liga Spanyol Atletico Madrid. Sebuah kesempatan yang jarang didapatkan oleh pemain asal Indonesia. Y bueno, en ningún momento hablamos de contrato económico, hablamos de dinero. La Casa Rayada. Estamos en nuestra nueva casa. Buenos Aires. Waduh. Ini sangat-sangat gila. Sergio Ramos dikonfirmasi siap perkuat Timnas Indonesia. Saya yakin negara-negara di Asia Tenggara nggak berdiam diri, ya. Ini benar-benar di luar dugaan. Sergio Ramos akui sudah dihubungi PSSI. Ini adalah kesempatan untuk Timnas Indonesia untuk menjuarai FIFA Series.